Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita, sehingga di pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi bersama-sama untuk kita beribadah secara online ya. Nah anak-anak, mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita beribadah di pagi hari ini. Nah anak-anak, Miss undang kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata, Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik anak-anak, pagi ini kita akan membuka ibadah kita dalam doa. Mari Miss mengajak kita semua sikap doa, tutup mata, lipat tangan, dan Miss akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus di pagi hari ini, karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami di hari ini, berkati ibadah kami, sehingga boleh terlaksana dengan baik. Berkati Miss dan Mister yang akan melayani di hari ini. Biarlah anak-anakmu boleh duduk dengan baik dan mengikuti ibadah dengan baik, sehingga Tuhan, biarlah kami semua boleh diberkati lewat ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
kita bersyukur ya, hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mr. Sail. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Miss mengajak kita semua untuk kita menyanyikan pujian yang berkata, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku.
Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau terangi hati dan pikiran kami, dan siapkan hati kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman yang sebentar kami dengarkan boleh memberkati dan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, tema kita di minggu ini adalah pahlawanku. Nah, berbicara tentang pahlawan, anak-anak tentu bertanya, Mister, siapa itu pahlawan? Nah, anak-anak yang terkasih, pahlawan adalah seorang yang berjasa, seorang yang rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan seluruh hidupnya untuk kepentingan banyak orang. Nah, di tengah-tengah bangsa kita lahir pahlawan yang luar biasa, yang berusaha untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemarin, anak-anak yang terkasih, tepatnya pada tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan Nasional. Wah, ini mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Mereka dengan gigih, dengan penuh semangat, berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Pahlawan Indonesia mulai dari Sumatera hingga Papua bersatu bersama-sama merebut kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, anak-anak yang terkasih, pahlawan nasional yang ada di Indonesia tentu saja tersebar mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua. Ada yang tahu pahlawan nasional dari Sumatera? Ya, ada Cut Nadim, ada Sisingamangaraja, dan masih banyak lagi. Kalau dari Pulau Jawa, banyak ya. Kita kenal Bung Tomo dan kawan-kawan. Dari Sulawesi, wah, kalau dari Sulawesi Utara, kita kenal Sam Ratulangi, ya, pahlawan nasional. Lalu dari Toraja ada Pong Tiku, ya, dari Makassar Sulawesi Selatan ada Sultan Hasanuddin. Dari NTT, ada yang tahu? Wah, salah satunya adalah Herman Johannes. Ya. Lalu dari Pulau Maluku kita kenal Patimura. Ya, ada pahlawan Patimura. Lalu di Papua, ada yang tahu? Wah, di Papua ada Frans Kaisepo dan Martin Inde. Masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Ada salah satu tokoh dalam Alkitab, sekaligus dia adalah pahlawan di tengah-tengah bangsanya. Siapa dia? Dia adalah seorang pemuda yang gagah perkasa bernama Daud. Nah, dia berasal dari bangsa Israel, dan bangsa Israel ini punya musuh yang luar biasa, yaitu bangsa Filistin. Nah, anak-anak sudah sering pasti mendengarkan bagaimana pertarungan antara Goliat dan Daud. Daud mewakili bangsa Israel
dan Goliat mewakili bangsa Filistin. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau dari segi postur tubuh dan pengalaman dalam berperang, tentu saja kita akan berkata pasti Goliat yang menang, karena punya badan yang besar dan dia juga punya perlengkapan perang yang lengkap. Belum lagi pengalamannya, dia sudah mengalahkan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Nah, bagaimana dengan Daud? Wah, Daud masih muda, kurang pengalaman, dan badannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Goliat. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Daud diberi kemenangan oleh Tuhan. Nah, tentu saja kita semua bertanya-tanya, kenapa kok bisa Daud yang memenangkan pertarungan tersebut? Apa rahasia dari kemenangan Daud? Bersama-sama kita akan melihat ada dua rahasia kemenangan Daud dalam menghadapi Goliat. Yang pertama adalah Daud datang dengan nama Tuhan. Artinya Daud berperang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan pengalamannya atau senjata yang ia gunakan atau yang ia pakai. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat, Goliat ini adalah sosok yang sangat menakutkan bagi bangsa Israel, dan tidak ada satupun yang berani menghadapi dia kecuali Daud. Nah, anak-anak yang terkasih, di samping postur tubuh yang besar dan juga perlengkapan perang yang lengkap, Goliat juga punya sesuatu yang sangat berbahaya. Apa itu, anak-anak yang terkasih? Nah, sebelum mereka bertarung, di ayat-ayat dalam pembacaan 1 Samuel 17 ayat 42, 43 dan 44, nanti Papa dan Mama bisa bantu anak-anak membacakan kisah ini di rumah. Nah, di sana Goliat itu mengeluarkan kata-kata yang bersifat untuk menekan Daud, sehingga pada akhirnya nanti Daud akan merasa rendah diri, merasa tidak berdaya, dan menyerah kepada Goliat. Dia menghina Daud, dia mengutuki Daud, dan semakin menekan Daud lewat perkataan Goliat. Nah, serangan yang dilancarkan oleh Goliat ini sangat berbahaya, anak-anak. Bisa saja mental Daud jatuh dan merasa tidak berdaya dan berkata, "Aku menyerah." Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Daud tidak terpengaruh dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Goliat. Sekalipun Goliat menghina dia, sekalipun Goliat mengutuki dia dan menekan Daud, tetapi Daud tetap maju melawan Goliat. Dan dia punya jawaban yang luar biasa. Dengan nama Tuhan, demi nama Tuhan. Dia membawa nama Tuhan dalam peperangan tersebut. Daud sadar betul bahwa dirinya begitu lemah, dirinya tidak berdaya, tidak mampu untuk menghadapi Goliat dengan kekuatannya sendiri. Tetapi ketika dia datang demi nama Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia berperang dengan nama Tuhan, di sana Daud memperoleh kekuatan yang luar biasa. Nah, ini pelajaran yang sangat penting, sangat berharga bagi kita semua, orang tua yang ada di rumah, bahwa seringkali kita pun mungkin tidak menyadari bahwa seringkali kita mengeluarkan kata-kata terhadap orang lain atau terhadap anak kita sendiri, Mungkin juga anak-anak
sering diremehkan oleh teman atau orang-orang di sekitar bahwa kamu itu lemah, kamu tidak berdaya. Tapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, apa yang orang lain katakan tentang diri kita, ya, itu tidak akan mempengaruhi mental kita, kekuatan kita, ya. Ketika kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, orang lain bisa saja berkata, kamu tidak berdaya, kamu tidak ada gunanya, dan seterusnya. Tetapi di dalam Tuhan, engkau luar biasa dan engkau akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Poin yang kedua yang menjadi kunci kemenangan dari Daud adalah Daud punya iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang disertai dengan tindakan. Wah, Daud percaya kepada Tuhan, tetapi dia juga bertindak sebagai bukti dari iman kepada Tuhan. Nah, ketika Daud menghadapi Goliat, dia maju menghadapi Goliat, mungkin banyak orang yang menertawakan Daud karena dia membawa alat atau perlengkapan yang sangat sederhana. Bukan perlengkapan perang yang seperti digunakan oleh tentara-tentara pada umumnya, seperti yang digunakan oleh Goliat, tetapi dia menggunakan perlengkapan yang sangat sederhana. Apa saja perlengkapan yang dibawa oleh Daud? Yang pertama, ada tongkat. Yang kedua, ada 5 batu licin. Dan yang ketiga adalah alat umban. Nah, anak-anak, semua orang melihat, menatap Daud dan mungkin menertawai Daud. Apa yang Daud buat dengan alat-alat itu? Kelihatannya alat-alat itu sangat tidak mungkin untuk bisa digunakan dalam menghadapi Goliat. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Daud mulai mengambil batu licin dan menaruhnya di umban, lalu Daud mulai mengayunkan alat umban tersebut dan melemparkan ke arah Goliat. Apa yang terjadi? Wah, semua orang yang tadinya mungkin meremehkan Daud, mengejek Daud, tiba-tiba mereka semua diam dan mereka kaget. Karena apa? Ternyata Goliat jatuh. Kenapa bisa jatuh? Batu yang dilemparkan oleh Daud melalui alat umban itu tepat mengenai dahi dari Goliat, sehingga Goliat jatuh dan mati saat itu juga. Wah, bangsa Filistin mulai gemetar, ketakutan, dan mereka semua lari. Dan Daud berdiri. Dia berkata, aku menang. Aku bisa mengalahkan orang Filistin karena Tuhan bersama-sama dengan aku. Luar biasa anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya. Daud dengan perlengkapan senjata yang sangat sederhana bisa mengalami kemenangan. Itu karena dia punya keyakinan yang disertai dengan tindakan. Akhirnya dia memperoleh kemenangan. Nah, anak-anak yang terkasih, anak-anak juga ya rindu memiliki hidup yang berkemenangan, punya masa depan yang baik, bisa sukses, berhasil di mata Tuhan. Ya, semuanya itu kita percayakan kepada Tuhan, tetapi tidak sampai di situ, tetapi harus bertindak. Bertindak dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh. Ya, tidak ada cara lain. Anak-anak menjadi bangsa, penerus bangsa ini dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat, dan andalkan Tuhan, setia kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa engkau akan memiliki kemenangan demi kemenangan.
Nah, ayat hafalan kita di minggu ini dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 4, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan, ya. Dan kita nyatakan ketaatan kita kepada orang tua kita, kepada guru di sekolah. Yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemenangan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan di hari ini. Kami belajar dari Daud. Daud ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri tetapi mengandalkan Engkau. Daud percaya sepenuhnya kepada Engkau dan disertai dengan sebuah tindakan yang nyata sehingga Engkau memberikan dia kemenangan. Daud tampil menjadi pahlawan di tengah-tengah bangsanya. Terima kasih Bapa di surga, berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih juga untuk para pahlawan yang telah berjuang dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kami semua anak-anak-Mu yang hidup pada saat ini, kami boleh hidup dengan takut akan Tuhan, menunjukkan ketaatan, dan belajar dengan sungguh-sungguh dalam mengisi kemerdekaan ini. Dan terlebih lagi Tuhan, kami punya pahlawan yang luar biasa, yang mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kami, yaitu Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan hidup kami. Dia adalah pahlawan sejati di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan demikian, selesai firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Dan anak-anak jangan lupa ya untuk menghafal ayat hafalan kita di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.